Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tinggi, yang mengenal hamba-hambanya, bahkan sebelum mereka mengenal diri mereka sendiri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dunia ini ada ribuan cabang ilmu. Ada ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, bahkan ilmu agama yang diajarkan di madrasah, pesantren, dan universitas. Tetapi ada satu ilmu yang tidak bisa dipelajari hanya dengan buku, tidak bisa dimiliki hanya dengan ijazah, bahkan tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Ilmu itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah dengan sebenar benornya. Pengenalan bukan sekadar tahu bahwa Allah ada, tapi merasakan kehadirannya di setiap hela nafas, di setiap detik kehidupan, di setiap getaran hati. Allah mengisyaratkan ilmu ini dalam firman-Nya tentang Nabi Khidir. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Perhatikan, Allah tidak mengatakan ilmu dari sekolah atau ilmu dari manusia, tapi ilmu dari sisi kami. Inilah ilmu yang diwarisi para nabi, diwarisi para wali, dan hanya dibuka untuk hati yang siap. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menapaki jejak para wali. Bukan untuk menjadi sombong karena merasa tahu, tapi agar hati kita semakin tunduk, semakin cinta, dan semakin takut kepada Allah. Inilah kunci yang membuka pintu makrifat, saudaraku. Mengapa para wali menyembunyikan ilmu ini? Apakah mereka pelit? Apakah mereka tidak ingin umat ini mengenal Allah? Tidak. Mereka menyembunyikannya karena sayang. Seperti seorang ibu yang tidak memberikan pisau tajam kepada anak kecil. Bukan karena pisau itu buruk, tapi karena anak itu belum siap menggunakannya. Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah kepada manusia sesuai kadar akalnya." Hadis riwayat Muslim. Ilmu ma'rifat adalah pedang bermata dua. Jika masuk ke hati yang bersih, ia akan menjadi cahaya. Tapi jika jatuh ke hati yang kotor, ia bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam kesombongan dan bahkan kesesatan. Pernah ada seorang murid sufi yang memaksa gurunya mengajarkan rahasia makrifat. Gurunya berkata, "Nak, engkau belum siap." Itu ngotot. Maka gurunya memberikan sebagian rahasia. Apa yang terjadi? Murid itu mulai memandang rendah orang lain, merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang lain, dan meremehkan ibadah lahir. Inilah yang dikhawatirkan para wali. Ilmu yang seharusnya membawa seseorang kepada Allah justru menjauhkannya. Maka mereka menunggu muridnya matang-matang dalam sabar, matang dalam tawadu, matang dalam kesetiaan kepada syariat baru. Kemudian rahasia itu dibuka. Saudaraku, tidak semua ilmu bisa kau temukan di lembaran kitab. Tidak semua kebenaran bisa kau baca di halaman buku. Ada ilmu yang hanya Allah titipkan di hati hamba-hamba pilihannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebagian ilmu itu seperti keadaan yang tersembunyi, tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang mengenal Allah." Para ulama sufi menjelaskan, ilmu ma'rifat adalah ilmu yang lebih banyak diturunkan melalui cahaya hati daripada melalui tinta dan kertas. Kitab-kitab memang membimbing, tapi yang memasukkan rasa ke dalam hati adalah Allah sendiri. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan ahli syariat, akhirnya
meninggalkan kursi mengajarnya di Baghdad untuk mencari ketenangan hati. Ia berkata, "Aku telah membaca ribuan kitab, berdebat dengan ulama-ulama besar, tapi hatiku belum tenang hingga aku berdiam, berzikir, dan Allah bukakan cahayanya di hatiku. Disitulah aku baru mengenalnya." Inilah yang membedakan ilmu makrifat dari ilmu biasa. Ilmu biasa mungkin membuat seseorang pandai bicara, pandai berdebat, bahkan bisa mengutip ayat dan hadis dengan fasih. Tetapi ilmu makrifat membuat seseorang diam dalam kekaguman, menangis tanpa alasan kecuali karena rindu, dan merendah karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Ilmu ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat. Ia turun seperti hujan. Hanya Allah yang menentukan kapan dan di hati siapa ia jatuh. Tugas kita hanyalah menyiapkan ladang hati, membersihkannya dari duri-duri dosa, dan menunggunya dengan sabar. Syarat pertama, membersihkan hati. Allah berfirman, "Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Hati adalah wadah. Jika ia penuh dengan iri, dengki, ujub, ria, dan cinta berlebihan pada dunia, maka ia tidak akan mampu menampung cahaya Allah. Para wali Allah mengajarkan murid-muridnya bahwa membersihkan hati adalah langkah pertama dan utama sebelum berbicara soal rahasia makrifat. Bagaimana cara membersihkan hati? Pertama, dengan taubat yang sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat, karena manusia tak lepas dari dosa, baik dosa yang tampak maupun dosa hati yang tersembunyi. Kedua, dengan zikir yang terus-menerus, sebab zikir adalah air yang membersihkan karat hati. Ketiga, dengan menghindari majelis yang mengotori jiwa, seperti majelis gibah, fitnah, dan kebencian. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Jangan berharap hatimu akan bercahaya sementara engkau belum membersihkannya dari kotoran-kotoran dosa." Hati yang bersih akan mudah menerima nasihat, mudah tersentuh ayat-ayat Allah, dan mudah merasakan kehadirannya. Dan ketika hati mulai bersih, pintu makrifat mulai sedikit terbuka. Rahasia napas dalam makrifat tahukah engkau, saudaraku, bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah kesempatan untuk berzikir? Para wali mengajarkan, jangan biarkan satu helaan nafas pun kosong dari nama Allah. Allah berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Kahf ayat 16. Maka sadarilah, saat nafas masuk, ucapkan di hati Allah. Saat nafas keluar, bisikan di hati Hu. Inilah di zikir yang disebut zikir nafas, di zikir yang menyatu dengan hidup. Para wali mengatakan, barang siapa mengingat Allah dalam setiap nafasnya, ia akan merasakan kehadirannya setiap saat. Inilah rahasia yang membuat mereka tenang di tengah badai ujian, karena bagi mereka Allah selalu hadir di dalam dirinya. Diamnya lidah, bicara hatinya para wali banyak diam, tapi bukan diam kosong. Diam mereka penuh dengan dialog hati bersama Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, jika engkau sibuk dengan Allah, maka seluruh makhluk akan Allah sibukkan untukmu. Di zikir hati tidak memerlukan suara keras, tapi getarannya bisa mengubah jiwa seseorang. Bahkan seringkali seorang wali hanya menatap muridnya dengan penuh rahmat, dan murid itu menangis tanpa tahu sebabnya. Itulah hati yang sedang berbicara. Saudaraku, Allah menggambarkan hati seorang mukmin sebagai pelita yang bercahaya. Dalam firman-Nya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Cahaya di atas
cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Cahaya ini bukan cahaya fisik, tapi cahaya maknawi yang masuk ke dalam hati. Jika Allah menghendaki, cahaya itu turun, menghapus kegelapan ragu, menggantinya dengan keyakinan yang dalam. Orang yang mendapatkan cahaya ini melihat dunia dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi terperangkap pada penampilan luar. Ia melihat tanda-tanda Allah di setiap helai daun yang jatuh, di setiap angin yang berhembus, di setiap wajah manusia yang ditemuinya. Para wali tidak memaksakan cahaya itu datang. Mereka hanya menyiapkan hati, membersihkannya, menyalakan zikir, menjaga dari maksiat. Lalu mereka menunggu saat Allah mengirimkan fase pembukaan. Saat itulah pintu-pintu ma'rifat terbuka, dan seorang hamba seolah berjalan dengan bimbingan yang tak terlihat. Inilah ujian sebelum diberi kunci. Tidak ada yang sampai ke pintu ma'rifat tanpa ujian. Allah tidak memberikan kunci rahasianya kepada hati yang belum diuji ketahanannya. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan anak, harta, dan segalanya, namun lisannya tetap memuji Allah. Para wali pun begitu. Ada yang diuji kemiskinan hingga tak punya sepotong roti pun untuk dimakan. Ada yang diuji hinaan dan fitnah hingga dijauhkan dari masyarakat. Ada yang diuji kehilangan orang yang dicintainya. Semua itu bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah ingin memastikan, apakah engkau mencari aku atau mencari dunia? Syekh Ahmad Al-Raifah I berkata, jalan menuju Allah dipenuhi duri ujian. Barang siapa sabar melaluinya, ia akan sampai. Barang siapa menyerah, ia akan terhenti. Ujian adalah gerbang. Siapa yang melewatinya dengan sabar akan mendapati pintu makrifat terbuka, guru yang tak tampak. Kadang Allah mengajarkan makrifat bukan melalui guru manusia, tapi melalui peristiwa hidup. Seekor semut yang sabar membawa remah makanan bisa menjadi guru kesabaran. Burung yang terbang kembali ke sarangnya bisa mengajarkan makna pulang kepada Allah. Syekh Ibrahim bin Adham pernah berkata bahwa ia belajar ikhlas dari seekor anjing. Ketika anjing itu diusir dan dilempari, ia tidak marah, hanya menjauh sebentar, lalu kembali mendekat dengan ekor bergoyang. Begitulah seharusnya hamba Allah, kata beliau. Tak peduli dilempar cobaan, ia tetap kembali kepadanya. Guru tak tampak ini hadir di sekitar kita setiap hari, tapi hanya hati yang sadar, yang mampu mengambil pelajaran darinya. Ilmu rasa bukan sekadar kata. Makrifat itu rasa, bukan sekadar kata. Engkau bisa membaca 1000 buku tentang madu, menghafal semua definisi dan penjelasannya, tapi engkau tidak akan benar-benar tahu rasanya sebelum mencicipinya. Begitu pula makrifatullah. Engkau bisa menghafal nama-nama Allah, membaca tafsir ayatnya, tetapi rasa kedekatan dengannya hanya lahir ketika hati menyentuhnya dalam zikir, doa, dan tafakur. Yang para wali tidak membuang banyak waktu untuk berdebat. Mereka lebih memilih mengajak muridnya mencicipi rasa itu melalui ibadah yang khusyuk, melalui diam yang penuh di zikir, hingga hati itu sendiri yang bersuara. Aku telah merasakannya. Rahasia doa para wali. Doa para wali sering sangat singkat, tapi terasa dalam. Kadang hanya, Ya Allah, diucapkan dengan hati yang hancur, dan Allah pun menjawabnya. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rahasia doa mereka bukan pada panjangnya kata, tapi pada hadirnya hati. Hati yang sepenuhnya sadar sedang berbicara kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Dekat. Para wali mengajarkan, jangan sibuk mencari kata-kata indah dalam doa. Sibuklah mencari hati yang hadir. Karena Allah tidak melihat keindahan susunan kalimatmu, tapi keikhlasan
dan ketundukan jiwamu mengenal diri. Mengenal Tuhan, ungkapan ulama, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya, adalah pintu makrifat yang agung. Mengenal diri berarti sadar bahwa kita ini lemah, hina, penuh kekurangan, dan sangat bergantung kepada Allah. Ketika engkau melihat ke dalam dirimu, engkau akan menemukan bahwa semua yang engkau miliki hanyalah titipan nyawa, kesehatan, rezeki, keluarga, semuanya milik Allah. Dari kesadaran inilah lahir rasa butuh yang mendalam yang membuatmu tak bisa hidup tanpa mengingatnya. Menyembunyikan karomah. Para wali sering diberi karomah hal luar biasa di luar kebiasaan manusia, tapi mereka menyembunyikannya. Sebab mereka takut orang kagum kepada dirinya, bukan kepada Allah. Banyak kisah wali yang berpura-pura bodoh atau miskin agar tidak dikenal. Mereka lebih memilih pujian untuk Allah daripada untuk dirinya. Inilah tanda orang yang benar-benar makrifat. Ia tidak mencari perhatian manusia. Zikir tanpa henti. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir yang diajarkan para wali bukan hanya di masjid, tapi di setiap langkah. Saat makan, berjalan, bekerja, hatinya tetap menyebut nama Allah. Zikir ini membuat hati selalu hidup dan dosa sulit masuk ke dalamnya. Zikir tanpa henti bukan berarti lisan terus bergerak, tapi hati terus sadar akan Allah. Ilmu laduni. Laduni adalah ilmu yang Allah berikan langsung ke hati hambanya, tanpa perantara, seperti yang diberikan kepada Nabi Khidir. Tapi para wali mengingatkan, tidak semua bisikan hati adalah laduni. Bedanya, ilmu laduni selalu sejalan dengan syariat, membawa ketaatan, dan menumbuhkan kerendahan hati. Jika bisikan membuatmu meremehkan syariat, itu bukan dari Allah. Rahasia ikhlas. Ikhlas adalah inti dari segala amal. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ada 3 golongan. Yang pertama kali masuk neraka: ahli ilmu, ahli sedekah, dan mujahid yang beramal bukan karena Allah. Para wali mengajarkan, lupakan dirimu saat beramal. Jangan sibuk memikirkan penilaian manusia. Hanya berharap Allah yang melihat. Kesunyian sebagai guru. Kesunyian adalah madrasah para wali. Di saat orang lain sibuk dengan dunia, mereka duduk dalam khalwat, mengosongkan hati dari hiruk-pikuk, hanya untuk mengingat Allah. Dalam sunyi, suara hati terdengar jelas. Dalam sunyi, ayat-ayat Allah terasa mengetuk jiwa. Maka para wali mencintai kesunyian, bukan karena membenci manusia, tapi karena di sanalah mereka lebih dekat dengannya. Makrifat lahir dari 2 sayap, takut dan cinta. Takut membuat kita tidak berani bermaksiat. Cinta membuat kita rindu berjumpa dengannya. Orang yang hanya takut akan merasa berat beribadah. Orang yang hanya cinta bisa terjebak merasa aman dari dosa. Keduanya harus seimbang, seperti 2 sayap burung yang membawanya terbang menuju Allah. Tanda seseorang mendapat makrifat. Tanda orang yang mendapat makrifat bukan pakaian atau sorban, tapi hati yang tenang, lisan yang lembut, mata yang mudah menangis, dan dunia yang tidak lagi memikatnya. Ia tidak lagi sibuk mencari pujian atau takut celaan. Baginya, yang penting hanyalah pandangan Allah. Inilah kemuliaan sejati yang tidak bisa diukur dengan harta atau jabatan. Jika pintu makrifat telah terbuka, bertegaklah. Ia seperti engkau menjaga harta termahalmu. Jangan biarkan dosa hati seperti sombong, ujub, ria menutup pintu itu kembali. Allah berfirman, "Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk,
dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, dan tetap bersamanya hingga ajal menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.